Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Berjumpa lagi dengan Papa. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, matematika tentang menentukan luas bangun datar dan volume benda menggunakan satuan tidak baku. Siapkan diri kalian, siapkan buku kalian. Enjoy this video. Menentukan luas bangun datar dengan satuan tidak baku. Semua benda yang permukaannya berbentuk bangun datar dapat dihitung luasnya. Ingat ya. Semua benda yang permukaannya berbentuk bangun datar itu dapat dihitung luasnya. Luas bangun datar itu apa? Luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi permukaan bangun datar. Nanti Bapak akan jelaskan lebih lanjut ya. Poin yang ketiga, luas bangun datar dapat dihitung menggunakan satuan tidak baku, misalnya persegi satuan. Yang perlu anak-anak ingat, ya kita dapat mengukur luas bangun datar itu dengan satuan tidak baku maupun satuan baku. Tapi di pertemuan subtema 1 ini kita hanya fokus tentang satuan tidak baku. Kita lihat contoh berikut ini. Perhatikan contoh berikut ini, bangun datar yang A kita perhatikan dulu ya. Nah, di sini ada bangun datar persegi panjang dengan kotak-kotak persegi di dalamnya. Cara menghitungnya bagaimana untuk menentukan luasnya? Tadi dikatakan dapat diukur dengan menggunakan persegi satuan. Yang pertama kita lihat ada berapa luasnya. Jadi kita letakkan masing-masing persegi itu ke dalam kotak-kotak persegi panjang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi luas bidang A sama dengan 8 persegi satuan. Contoh satu lagi ya, kita lihat. Nah, di sini ada bangun datar persegi. Kita hitung luasnya sama dengan menempelkan persegi satuan ke dalam persegi-persegi yang ada dalam bangun datar tersebut. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 4 ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, kita lihat. Jadi luas bidang B itu adalah 6 persegi satuan. Ya, itu dicermati. Next. Nah, kita lihat. Ini. 1 persegi satuan itu sama dengan 2 segitiga satuan. Jadi kalau dibelah ya, diambil garis diagonalnya, 1 persegi satuan itu adalah 2 segitiga satuan. Perhatikan contoh berikut ini ya. Nah, di sini ada bangun datar, di situ ada yang bentuk persegi maupun yang segitiga. Nah, di sini adalah banyaknya 6 persegi satuan atau satuan persegi. Kita lihat ada 5 bangun datar persegi dan juga 2 segitiga. Ingat, 2 segitiga satuan itu sama dengan 1 persegi. Jadi di sini jumlahnya adalah 6 satuan persegi. Satu lagi, nah ini 5 persegi satuan ditambah 2 segitiga satuan sama dengan 6 persegi satuan. Contoh satu lagi. Di dalam slide ini terlihat ada 3 gambar persegi, kemudian ada 4 segitiga satuan. Ingat, 2 segitiga satuan itu sama dengan 1 buah persegi. Nah, ini hasilnya adalah 5 satuan persegi. Jadi di situ ada 3 persegi satuan ditambah 4 segitiga satuan sama dengan 5 persegi satuan. Nah, kita lihat menentukan satuan tidak baku untuk volume benda. Kita lihat volume sebuah benda merupakan seberapa besar ruang yang dapat ditempati benda tersebut. Jadi benda yang mampu menampung benda lainnya di dalamnya. Kita lihat. Contohnya, ibu membeli 3 botol kecap. Ibu menuangkan semua kecap yang dibelinya tersebut ke dalam botol besar. Setelah dituang, ternyata semua kecap tersebut tepat memenuhi botol besar. Kita lihat. Nah, di sini dari gambar dapat kita lihat bahwa volume botol besar sama dengan 3 botol kecil. Dilihat anak panahnya itu ya. Nah, perhatikan di situ. Ini dituangkan semuanya ke dalam botol besar ya, 2 botol kecil. Pada pengukuran volume botol kecap, botol kecil merupakan satuan tidak baku yang digunakan untuk mengukur volume botol besar.
Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada terdapat gambar ember dan juga gayung serta panci dan juga gelas. Satuan volume yang digunakan adalah gayung untuk gambar yang pertama, kemudian satuan volume yang digunakan adalah gelas untuk gambar yang kedua. Di situ ada satu ember, kemudian ada terdapat 8 buah gayung dan juga kalau yang panci itu ada 10 buah gelas. Ya, kita lihat. Nah, volume ember itu sama dengan 8 gayung. Maksudnya adalah berapa banyak gayung air, maksudnya gayung yang berisi air untuk memenuhi satu ember itu. Ternyata ada 8 gayung. Jadi volume ember itu adalah 8 gayung. Kalau 9 gayung itu berarti sudah tumpah-tumpah airnya. Kalau 7 gayung itu masih kurang volumenya. Jadi kalau pas itu adalah 8 gayung. Kemudian volume panci di sini adalah 10 gelas. 10 gelas itu pas, 11 terlalu banyak, kalau 9 masih kurang, ya. Tadi dikatakan kalau volume itu adalah sesuatu yang dapat memenuhi volume, dapat memenuhi suatu ukuran benda tersebut. Di sini contohnya menggunakan benda cair. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, gayung dan gelas itu merupakan satuan tidak baku yang dapat digunakan untuk mengukur volume suatu benda. Nah, kita lihat mengurutkan volume benda. Perhatikan gambar berikut. Nah, nomor 1 ini adalah susu kemasan, ya, susu sapi kemasan. Kemudian B, nah, atau yang kedua itu susu sapi kemasan, dan yang ketiga, nah, kita lihat ukurannya, kita lihat dulu masing-masing berbeda. Nah, urutkan kotak susu di atas mulai dari yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Siapa yang bisa jawab? Coba. Dikip jawaban kalian ya. Apakah benar jawaban kalian? Kita perhatikan. Urutkan dari yang paling sedikit. Nah, kita lihat. Bisa dilihat juga dari kemasannya ya. Berarti kotak susu ketiga itu sedikit. Kotak susu kedua itu lebih banyak daripada yang ketiga. Nah, kotak susu yang pertama itu lebih banyak daripada kotak susu ketiga dan kedua. Itu mengurutkannya. Kalau diurutkan dari yang terbesar berarti kotak susu 1, kotak susu 2, kemudian kotak susu 3. Nah, anak-anak, untuk latihannya silahkan anak-anak mengerjakan. Yang pertama itu tentang menentukan luas menggunakan satuan tidak baku. Nah, ini dihitung, diingat-ingat. 2 persegi satuan dihitung 1 persegi. Ya, 2 segitiga satuan dihitung 1. Nah, di sini anak-anak diminta untuk menghitung luas bidang. Nah, silahkan dihitung. Dengan cermat ya ini. Ini kalau tidak cermat bisa membingungkan. Kemudian soal yang kedua tentang mengurutkan volume benda cair. Anak-anak diminta untuk mengurutkan gelas yang berisi air dari volume yang paling banyak hingga volume yang paling sedikit. Ya. Baik anak-anak, begitu penjelasan dari Bapak hari ini. Silahkan dicermati lagi penjelasan dari Bapak. Silahkan dikerjakan soal-soalnya. Semoga video ini membantu kalian untuk belajar selama pembelajaran daring ini. Salam sehat dari Bapak. See you and bye-bye.